Pemerintah B.J. Habibie dikenal dengan beberapa ciri khas, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, era reformasi. Pemerintahan B.J. Habibie menandai awal era reformasi di Indonesia setelah rezim Orde Baru berakhir. Yang kedua, demokrasi dan kebebasan. Habibie memperkenalkan kebijakan dan mendorong demokrasi dan kebebasan seperti kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan pemilu yang lebih demokratis. Yang ketiga, otonomi daerah. Habibie mendekatkan kekuasaan ke daerah dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepala daerah. Yang keempat, transisi politik. Pemerintahan B.J. Habibie fokus pada transisi politik dari Orde Baru ke era reformasi, termasuk pembentukan lembaga-lembaga demokrasi baru. Yang berikutnya, krisis ekonomi. Pemerintahan B.J. Habibie menghadapi krisis ekonomi yang berat yang memicu berbagai kesulitan bagi rakyat. Dan yang terakhir, pemilihan umum 1999. Pemilihan umum pertama setelah Orde Baru diadakan di masa pemerintahan B.J. Habibie. Jelaskan periode pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Sebelumnya, Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 pada 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Dari Kabinet Pembangunan keempat di bawah Presiden Soeharto, Habibie memimpin Indonesia selama hampir 1,5 tahun hingga dilaksanakan pemilu pada tahun 1999. Saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh penting yang terdapat pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang berlangsung dari Mei 1998 hingga Oktober 1999 merupakan periode krusial dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan reformasi politik dan ekonomi. Beberapa tokoh penting yang berperan dalam periode ini antara lain, yang pertama yaitu B.J. Habibie sendiri sebagai presiden. B.J. Habibie memimpin transisi dari Orde Baru ke era reformasi. Ia mengambil langkah-langkah seperti membuka kebebasan pers, memerdekakan pemerintahan politik, dan menjadwalkan pemilihan umum yang demokratis. Yang kedua yaitu Akbar Tanjung. Sebagai Menteri Sekretaris Negara, Akbar Tanjung memiliki peran penting dalam membantu B.J. Habibie menjalankan pemerintah sehari-hari dan mengambil keputusan-keputusan strategis. Yang ketiga yaitu Ginanjar Kartasasmita. Sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginanjar Kartasasmita bertanggung jawab atas upaya stabilitas ekonomi di Indonesia yang terpuruk akibat krisis finansial Asia 1997 sampai 1998. Yang keempat yaitu Fatwa Am. Sebagai tokoh oposisi dan aktivis pro-demokratif, Fatwa turut memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap pemerintahan B.J. Habibie serta berperan dalam mendorong agenda reformasi. Yang kelima yaitu Emil Salim. Sebagai tokoh lingkungan dan intelektual, Emil memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya menggunakan berkelanjutan dan pengolahan sumber daya alam yang lebih baik. Yang keenam, Yusuf Anwar. Sebagai Menteri Keuangan, Yusuf Anwar berperan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi krisis ekonomi dan memulihkan kepercayaan investor. Yang ketujuh yaitu Bambang Subinto. Sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Bambang Subinto bertanggung jawab atas upaya meningkatkan ekspor dan mengembangkan sektor industri dalam negeri.
Menjelaskan wilayah yang merasakan dampak kebijakan pemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie yang singkat namun krusial dari tahun 1998 sampai 1999 diwarnai dengan berbagai kebijakan penting yang mempengaruhi berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam konteks transisi menuju demokrasi dan pemulihan ekonomi pasca krisis moneter pada tahun 1998. Berikut beberapa wilayah yang merasakan dampak signifikan. Yang pertama itu Aceh. Dampak pembukaan ruang dialog dan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM oleh pemerintahan Habibie menjadi titik awal penting dalam upaya penyelesaian konflik Aceh secara damai. Meskipun belum mencapai solusi final pada masa pemerintahannya, langkah ini membuka jalan bagi perundingan selanjutnya yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan damai pada tahun 2005. Yang kedua yaitu Timur Timur atau sering disebut Timor Leste. Dampak keputusan Habibie untuk menawarkan opsi referendum kepada rakyat Timur Timur merupakan kebijakan yang sangat kontroversial, namun berdampak besar. Referendum yang kemudian menghasilkan kemerdekaan Timur Timur mengubah peta politik Indonesia dan kawasan. Dampaknya dirasakan secara mendalam oleh masyarakat Timur Timur yang pada akhirnya dapat menentukan nasibnya sendiri meskipun prosesnya disebabkan oleh kekerasan dan konflik. Yang berikut Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dampak yang pertama yaitu kebijakan Habibie yang fokus pada stabilisasi ekonomi dan reformasi politik berdampak signifikan pada kota-kota besar sebagai pusat ekonomi dan politik. Pemulihan perekonomian secara bertahap mulai dirasakan di sektor-sektor industri dan perdagangan. Kebebasan pers dan penjelasan yang dibuka oleh Habibie juga memberikan dampak besar pada kehidupan sosial dan politik di perkotaan. Wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan. Dampak krisis ekonomi tahun 1998 dampaknya paling parah pada masyarakat miskin. Upaya pemerintahan Habibie untuk mengatasi krisis termasuk melalui program jaring pengaman sosial memberikan dampak langsung pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi Bantuan sosial dan subsidi pangan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang paling rentan. Yang berikut wilayah Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Dampaknya terhadap wilayah ini yaitu konflik komunal dan separatisme di wilayah-wilayah ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Habibie. Meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan konflik, upaya dialog dan pendekatan pembangunan diusahakan untuk meredakan ketegangan. Otonomi khusus yang mulai digulirkan juga diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi masalah di daerah-daerah ini. Periode pemerintahan B.J. Habibie meskipun singkat, yaitu tahun 1998 sampai 1999, dianggap krusial karena terjadi pada masa transisi yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Beberapa kebijakan krusial dikeluarkan untuk mengatasi krisis multidimensi yang melanda Indonesia saat itu. Nah, berikut beberapa alasan mengapa periode ini dikeluarkannya kebijakan-kebijakan penting. Jadi latar belakang situasi krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Yang pertama, krisis finansial.
Krisis finansial Asia yang dimulai pada tahun 1997 melanda Indonesia dengan sangat parah. Nilai tukar rupiah merosot tajam. Banyak perusahaan bangkrut dan angka kemiskinan meningkat drastis. Yang berikut ada krisis politik. Jatuhnya Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun menciptakan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik. Tuntutan reformasi muncul dari berbagai elemen masyarakat. Yang berikut ada krisis sosial. Ketegangan sosial meningkatkan akibat kesenjangan ekonomi dan politik yang semakin meluas. Kerusuhan dan konflik etnis terjadi di beberapa daerah. Nah, yang berikut kebijakan-kebijakan krusial dan alasannya, yaitu karena situasi yang mendesak dan kompleks inilah pemerintahan Habibie mengambil langkah-langkah cepat dan strategi melalui kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama yaitu reformasi ekonomi. Rekapitalisasi perbankan. Program rekapitalisasi perbankan dilakukan untuk menyelamatkan sektor perbankan yang terpuruk akibat krisis. Pemerintah menginjeksi dana ke bank-bank yang bermasalah agar kembali sehat dan mampu menyalurkan kredit. Yang berikut, pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. BPPN dibentuk untuk menyehatkan perbankan dan mengelola aset-aset bermasalah yang ditinggalkan oleh bank-bank yang kolaps. Yang berikut ini mengendalikan inflasi. Pemerintah berusaha menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang ketat. Alasannya, kebijakan itu sangat penting untuk memulihkan kepercayaan investor, menstabilkan perekonomian, dan mencegah krisis yang lebih dalam. Nah, yang berikut yaitu reformasi publik. Otonomi daerah. Pemerintahan Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Yang berikut kebebasan pers. Pemberedelan media dicabut dan kebebasan pers dijamin. Hal ini memungkinkan media untuk lebih bebas memberitakan dan mengkritisi pemerintah. Lalu yang berikut, pemilu demokratis. Pemilu multipartai diselenggarakan pada tahun 1999 yang merupakan pemilu paling demokratis sejak pemilu 1955. Amnesti dan abolisi. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada tahanan politik, termasuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S. Yang berikut, referendum Timur. Pemerintah Habibie menawarkan opsi referendum kepada rakyat Timur untuk menentukan masa depan mereka. Alasannya yaitu reformasi politik dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi, menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan, serta meredakan ketegangan politik dan sosial. Yang berikut reformasi hukum. Jadi, penyelidikan kasus korupsi pemerintah mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan kroni-kroni Soeharto. Alasannya yaitu reformasi hukum dilakukan untuk menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi, dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
signifikansi kebijakan-kebijakan yang krusial yang dikeluarkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi reformasi di berbagai bidang. Meskipun banyak tantangan dan kontroversi yang menyertainya, langkah-langkah tersebut dianggap penting untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis dan membawa negara menuju era demokrasi yang lebih baik. Periode ini menjadi sangat penting karena terbukanya jalan bagi perubahan mendasar dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan otoriter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak dari jabatan Presiden B.J. Habibie yang sangat singkat dari tahun 1998 hingga 1999. Yang pertama adalah demokratisasi dan kebebasan pers. Pemerintahan Habibie mempromosikan kebebasan berbicara dan berkumpul, dibuktikan dengan pemberlakuan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Disahkannya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memberikan kebebasan pers untuk berekspresi. Outlet media meningkat dari 289 menjadi 1.398 dan stasiun penyiaran swasta meningkat menjadi 74. Yang kedua, hak asasi manusia. Habibie menghapuskan undang-undang subversif dan membentuk Komisi Independen Penyelidikan Kekerasan. Yang ketiga, reformasi ekonomi. Pemerintahannya menerapkan reformasi seperti konsolidasi bank dan pengendalian pasokan uang. Suku bunga naik menjadi 70% dan pemerintahan menerbitkan obligasi untuk menyelamatkan sektor perbankan. Laju pertumbuhan ekonomi naik dari minus 13% menjadi 2% dan inflasi menurun dari 77,6% menjadi 2%. Yang keempat, Undang-Undang Zakat. Habibie menandatangani Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 yang mengakui zakat sebagai bagian penting dari negara. Yang kelima adalah desentralisasi dan otonomi daerah Habibie, mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Kebijakan ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan domestik mereka, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan lokal. Yang keenam, pembebasan tahanan politik. Sebagai bagian dari upaya penegakan hak asasi manusia, Habibie membebaskan sejumlah tahanan politik yang ditahan selama rezim Orde Baru. Langkah ini memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap reformasi politik dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Yang ketujuh, reformasi hukum. Habibie membentuk Komisi Hukum Nasional yang bertugas mengkaji dan merekomendasikan reformasi sistem hukum di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan,